Oke, kita mulai untuk tutorial pengolahan data dengan menggunakan aplikasi SPSS ya. Jadi langkah pertama silahkan diklik ikon yang menunjukkan ke arah aplikasi SPSS-nya. Setelah sudah akan muncul tampilan seperti ini ya. Setelah loading beberapa saat, ada dua cara. Yang pertama, kita bisa secara manual mengentry data tersebut. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan file yang sudah kita miliki. SPSS mendukung file-file berformat Excel. Jadi nanti akan kita bahas juga tentang membuka file dari Excel ke SPSS. Untuk saat ini kita mulai dari membuka mengentry data dengan SPSS itu sendiri ya, sekaligus perkenalan menu-menu SPSS tahap dasar. Klik new dataset, kalau sudah diklik open ya. Akan muncul tampilan seperti Microsoft Excel seperti ini. Jadi akan muncul kotak-kotak. Ada dua menu di sini, ada data view dan variable view ya di sebelah bawah sini. Jadi untuk data view kita nanti akan mengisi data kita itu nanti di sini. Namun sebelum itu kita masuk dulu ke variable view, di mana kita akan memasukkan variabel-variabel atau unsur-unsur yang akan terlibat dalam penelitian kita. Misalkan saya mau memasukkan jenis kelamin, jenis underscore kelamin ya. Jadi untuk respondennya, oke, ini kalau di SPSS kita tidak bisa menggunakan spasi. Untuk spasi kita bisa menggunakan underscore ya. Jadi kalau misalkan kalian mau menuliskan jenis kelamin, kalian ketikkan jenis underscore kelamin. Kalau sudah enter di sini, kemudian di bagian value, karena jenis kelamin itu kan hanya ada dua, laki-laki atau perempuan. Di value ini nanti kita isikan ya. Jadi silakan diklik. Kemudian ada tanda titik 3 di sebelah kanannya kotak ini, silakan diklik lagi. Di bagian value, silakan diisi. Kalian boleh mengikuti saya atau mungkin dengan angka yang lain ya. Kalau saya biasanya menggunakan angka 0, value-nya 0. Labelnya adalah jenis kelamin apa. Yang pertama laki-laki misalkan ya. Ini bukan berarti kalau laki-laki itu nilainya 0, bukan. Tapi kalau kita nanti ngetiknya 0 di bagian data view di sini, nanti itu maksudnya adalah laki-laki ya. Jadi kalian boleh mengisi dengan angka 1 atau 2 boleh, terserah. Kalau sudah, klik add. Kemudian kita tambahkan jenis kelamin yang satu lagi ya, yaitu 1 ya, berarti perempuan. Artinya apa? Artinya pada saat kita nanti pada data view kita ketikkan 1, maka itu artinya adalah jenis kelamin responden perempuan. Kita add kalau sudah oke. Nah, jadi akan seperti ini. Yang bagian sini kita bisa lewati saja dulu. Kemudian untuk desimal itu sebenarnya maksudnya adalah karena kita nanti menginput data berupa angka. Jadi kalau desimalnya di sini secara default itu tulisannya 2. 2 itu artinya ada 2 angka di belakang koma. Kalau kita ketikkan 3 di data view, maka yang muncul di situ adalah 3,00. Ini nggak terlalu banyak berpengaruh, jadi kalian mau membiarkan saja tetap seperti ini bisa, atau mungkin kalian mau bikin desimalnya 0 juga bisa. Nggak akan berpengaruh kemana-mana, hanya tampilan saja. Yang kedua, misalkan saja setelah jenis kelamin saya ingin memasukkan apa ya namanya, variabel ya, kita masuk ke penelitiannya, katakanlah motivasi. Jadi di sini saya mengandaikan bahwa saya sedang meneliti tentang motivasi ya. Seperti yang kalian pelajari pada mata kuliah statistika seperti semester sebelum-sebelumnya, kita SPS ini bisa mengolah data dari seperangkat instrumen penelitian kita. Sebagai contoh ini kita menggunakan angket, ya instrumennya angket yang kita gunakan. Ya, tapi kita fokus ke sini dulu. Ini saya bikin nol saja biar nanti tidak bingung. Kemudian saya melibatkan satu lagi, pengaruh motivasi terhadap hasil belajar. Misalkan hasil, jangan lupa underscore belajar. Kalau huruf besar kecil itu tidak terlalu banyak
bermasalah. Jadi hanya masalah tampilan. Kalau kalian mau pakai huruf kecil pun tidak masalah. Harus sudah enter. Desimalnya saya nolkan. Kalau sudah, karena di sini motivasi itu dia luas skalanya. Nanti kan umpamanya kita pakai skala Likert ya, seperti yang dipelajari pada semester sebelumnya. Yang umum digunakan skala Likert itu ada 4 atau 5 ya. Jadi yang mulai dari sangat tidak setuju itu biasanya nilai 1, tidak setuju itu nilainya, sangat tidak setuju ya, sangat tidak setuju itu nilainya 1, tidak setuju nilainya 2. Kemudian kalau netral itu ya 3, kalau tidak pakai netral ya langsung ke setuju, dan seterusnya sampai biasanya dinilai sangat tidak setuju itu yang nilainya paling tinggi, bisa 4 bisa 5 tergantung skala yang kalian gunakan. Nah, jadi di sini value-nya kita kosongkan saja terkait dengan itu. Oke. Value ini bisa juga kalian isi itu jika berkaitan dengan katakanlah domisili ya, sebagai contoh seperti ini. Domisili, kemudian silahkan diklik value, misalkan untuk yang 0, domisili kalau kalian ketikkan 0 artinya katakanlah rumahnya dari Surakarta. Klik add, jangan diklik OK dulu, klik add. Kalau 1 itu katakanlah Wonogiri, kalau 2 itu adalah Klaten ya. Yang 3 itu misalkan adalah Sukoharjo. Jadi contohnya seperti ini. Kalau sudah klik OK, artinya apa ya? Itu tadi nanti kalau kita ketikkan di bagian domisili, kita tidak perlu harus ketikkan namanya secara lengkap, tapi cukup dengan kode angka-angkanya tadi saja. Nah, hasilnya akan seperti apa? Silakan klik data view. Data view akan muncul seperti ini. Langkah pertama jenis kelamin ya. Misalkan saya mengambil data dari 10 responden. Jadi nanti sampai di 10 ini. Jenis kelamin kan hanya 2. Ini secara acak saja 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Oke. Kemudian di bagian motivasi saya ketikkan manual ya, antara 1 sampai 5. 2, 2, 3, 1, 5, 5, 3, 4, 5, 4, 3. Oke, kebanyakan. Hasil belajar 3, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 4, 4, 4. Seperti ini. Domisili tadi kan berarti ada katakanlah 1, 0, 0, 0, 4. Oh, tidak sampai 4 ya. Maaf. 3, 2, 3, 2, 2, 1, 1. Jadi akan muncul seperti ini. Kemudian setelah itu klik analyze, descriptive statistik, kemudian pilih di frekuensi. Nah, di sini katakanlah awalnya ini masih kosong ya di variabel. Kita mau melihat sebaran dari jenis kelamin dan domisili misalkan ya. Jadi kita masukkan dulu jenis kelaminnya, kemudian domisilinya, klik statistik. Oke, ini dihiraukan saja, klik chart. Jadi kita mau lihat data kita mau ditampilkan dalam bentuk seperti apa. Kalau dalam bentuk bar chart itu nanti bentuknya diagram yang kotak memanjang itu. Kalau pie chart itu bentuknya histogram yang bentuk lingkaran seperti pie ya, seperti kue pie. Oke, sebagai contoh saya ambil yang pie chart saja. Kalau sudah klik continue, kemudian klik OK. Akan muncul output dari SPSS ya. Kita scroll ke bawah. Jadi di sini ada sebaran data kita yang valid 10 ya. Jadi akan muncul jenis kelamin. Tadi kan kita masukkan hanya angka-angka saja. Kalau kita cermati di sini ada 0, 0, 0, 1, 1, 1. Jadi di sini langsung akan masuk yang laki-laki berapa, 5, perempuan 5. Jadi sesuai ya, sesuai dengan yang kita masukkan di sini tadi. Kemudian domisili, dari domisili juga akan muncul. Tadi kan kita masukkan angka di sini.
ada 1, ada 0 ya. Jadi langsung dia akan terdeteksi sesuai dengan value yang kita masukkan pada variabel view ya di sini tadi. Jadi akan muncul. Oke, jadi itu secara deskriptifnya. Dan di sini ada pie chart-nya ya. Pie chart-nya sesuai dengan data kita. Jenis kelamin tadi kan kebetulan imbang. 5 laki-laki, 5 perempuan. Jadi pas dia akan membagi sini. Sedangkan untuk domisili sepertinya didominasi oleh yang warna biru. Nah, seperti ini. Nah, jadi cukup mudah kan? Jadi baik dari tabel maupun gambarnya ini itu bisa kita copy paste dengan mudah ke Microsoft Word kita ya. Misalkan kita sedang mengerjakan Microsoft Word, kemudian kita mau mengcopy hasil analisisnya ini, kita tinggal double klik aja untuk mengedit ya, seperti ini. Nanti kita bisa klik file, kemudian save ya, save chart template ya, terus seperti itu. Atau bisa juga dengan cara yang lebih mudah, tinggal klik kanan, kemudian copy as image. Jadi nanti dia akan muncul sebagai image, bisa JPEG, bisa PNG, seperti itu. Oke, itu saja dulu. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Kita mengolah data SPSS dari file Microsoft Excel ya.